Selamat datang di channel ini dan selamat memasuki Minggu Advent yang ketiga. Sahabat-sahabatku yang terkasih, Minggu Advent yang ketiga ini dikenal dengan nama Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Sebab kata Gaudete adalah kata bahasa Latin yang berarti bersukacitalah. Kata Gaudete ini diambil dari kata pertama antifon pembuka dari Minggu Advent yang ketiga ini, yang berbunyi, bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, sebab Tuhan sudah dekat. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 5. Di Minggu Gaudete ini, gereja mengajak kita semua untuk bersukacita karena hari raya kedatangan Yesus Kristus sudah semakin mendekat. Perasaan sukacita yang dimaksudkan bukanlah sekedar perasaan senang seperti ketika kita mendapatkan hadiah baju baru, HP baru, kue baru, dan lain sebagainya. Tetapi sukacita yang dimaksudkan ialah rasa bahagia karena kita akan mendapatkan hadiah berharga dari Allah sendiri. Kita telah melalui suatu proses yang cukup panjang. Kita jatuh bangun di dalam dosa, penuh perjuangan dan pengorbanan. Dan ini saatnya kita bergembira karena Allah sendiri yang akan datang untuk menyelamatkan kita semua. Di dalam bacaan yang pertama, Nabi Yesaya menjelaskan tentang suasana dan alasan kita bersukacita. Nabi Yesaya mengatakan, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Ya, bersorak-sorak dan bersorai-sorai. Orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Selain itu, alasan kita bersukacita karena Allah sendirilah yang akan datang menyelamatkan kita. Dalam arti tertentu, hadiah itu begitu spesial dan agung dari Allah. Sebab Allah tidak hanya menghadiahkan keselamatan, tetapi Allah justru yang datang sendiri untuk menyelamatkan kita. Pada titik ini, kita akan menemukan betapa istimewanya manusia di mata Allah. Karena itu, di dalam bacaan yang kedua, Santo Yakobus menegaskan bahwa janganlah kita bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, tetapi tetaplah bersabar sampai kedatangan Tuhan seperti petani yang menantikan hasil tanahnya yang berharga. Karena itu, yang terpenting ialah kita menantikan kedatangan Tuhan dengan sabar sambil berdoa dan bertobat. Sedangkan di dalam bacaan Injil, ketika Santo Yohanes Pembaptis bertanya kepada Yesus melalui murid-muridnya, "Engkaukah yang akan datang atau haruskah kami menantikan orang lain?" Jawab Yesus kepadanya, bahwa dialah yang telah datang. Buktinya ialah orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan penggenapan dari nubuat Nabi Yesaya di dalam bacaan yang pertama. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan dan perayaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, hari Minggu Gaudete ini mengajak kita semua untuk bersukacita. Bersukacita yang dimaksudkan ialah sukacita rohani. Kita bersukacita bukan hanya karena Natal semakin dekat. Kita bersukacita bukan karena situasi atau euforia Natal, tetapi kita bersukacita dalam iman. Artinya, lewat pertobatan yang sungguh-sungguh, kita semakin bersukacita karena hati kita semakin siap menerima kedatangan Yesus.
Karena itu, kita masih harus senantiasa berproses diri agar sukacita yang kita alami bukanlah sukacita luaran, tetapi sukacita batin, sukacita iman yang tidak bisa diambil atau direbut oleh orang lain. Kedua, orang bersukacita bukan berarti dia tanpa masalah atau tanpa penderitaan. Sebab dia tahu meskipun dia menderita dan punya banyak masalah, tetapi ia tetap tersenyum dan tetap bersyukur, tetap memuji Allah lewat doa dan lagu, karena dia percaya dan beriman bahwa Allah akan menemani dia dalam menghadapi masalah, dan beriman bahwa selalu ada jalan keluar terbaik yang diberikan oleh Allah melalui sesama manusia, bahkan melalui hewan dan tumbuhan sekalipun atau alam ciptaan ini. Yang penting yang harus kita lakukan ialah mengenal Allah, bertobat, dan kemudian berbuah di dalam iman. Ketiga, bacaan pertama dan bacaan Injil mengatakan bahwa kedatangan Yesus membawa berkat berupa kesembuhan bagi semua orang. Yesus mengatakan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, dan lain sebagainya. Mungkin kita tidak mengalami kelumpuhan, mengalami kebutaan, tetapi kita pasti sedang mengalami kelumpuhan rohani, kebutaan rohani, kematian rohani, dan lain sebagainya. Karena itu, di akhir-akhir masa Advent ini, di hari-hari terakhir masa Advent ini, kita meminta bantuan Tuhan untuk menyembuhkan kelumpuhan rohani kita, menyembuhkan kebutaan rohani kita, menyembuhkan atau membangkitkan kita dari kematian rohani. Mungkin di penghujung tahun ini, dengan berbagai beban kehidupan, kita sudah tidak lagi melihat Tuhan, bahkan kita sudah menganggap Tuhan telah mati, Tuhan telah tiada, karena kita begitu menderita, tetapi Tuhan tidak membantu kita. Inilah saatnya kita sadar dan kembali kepada Tuhan, serta sungguh-sungguh bertobat, sehingga Natal benar-benar menjadi momen perjumpaan kembali kita dengan Tuhan. Pada titik ini kita akan mengalami sukacita yang sesungguhnya, sukacita yang sejati. Sebagai penutup, perlu kita ingat bersama bahwa sukacita yang kita alami di Minggu Gaudete ini adalah sukacita kebahagiaan. Karena kita telah melalui suatu proses pertobatan yang cukup panjang dengan berbagai perjuangan dan pengorbanan kita. Sehingga kita bersukacita karena ada perubahan-perubahan hidup yang membawa kita pada kematangan dan pendewasaan diri. Tuhan memberkati kita semua.